Ya, beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akhir-akhir ini kian banyak terjadi. Bahkan di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang anak disabilitas juga menjadi korban kekerasan seksual oleh bosnya sendiri sejak Januari lalu. Kita akan tanyakan langsung bagaimana perkembangannya kepada AKBP Ridwan Hutagal, Kasat Reskrim Polres Makassar. Pak Kasat, selamat siang. Siang, Bu Petri. Baik, Pak Kasat, kami ingin tahu bagaimana perkembangan dari kasus kekerasan seksual, Pak, terhadap anak di bawah umur ini? Jadi, sudah kemarin kan diriliskan juga itu, bahwa anak ini dipekerjakan di tempat warung soto tersebut sekitar hampir 2 tahun. Nah, pas tepatnya bulan Januari itu, korban disuruh dipertontonkan film porno, yang kemudian akibat film porno itu langsung pelaku ini mengajak langsung, praktek langsung, sehingga pada hari itu juga di warung soto dilaksanakannya pada di tempat kursi itu tersebut. Sehingga ada 7 kali selama bulan Januari sampai bulan 2, sehingga anak ini hamil. Bagaimana awalnya kemudian kasus ini bisa terungkap, Pak? Jadi sebetulnya ini anak ini sama orang tuanya, karena di rumah orang tuanya anak ini perilakunya pendiam dan tidak sekolah, sehingga orang tuanya membawa ke tempat warung soto untuk dikerjakan di situ. Begitu juga orang tuanya ikut juga kerja di warung soto tersebut. Nah, sehingga pelaku yang dimana melakukan pemerkosaan sebanyak 7 kali. Apakah pelaku melakukan hal tersebut hanya pada satu korban atau mungkin ada laporan lain, Pak, terkait dengan kasus ini mungkin? Jadi kebetulan tenaga kerjanya dia itu cuma satu saja. Jadi hanya itu saja yang dilakukannya kepada korban yang di bawah umur, itu umur 15 tahun. Oke, tentunya kita harap bahwa tidak ada kasus lain lagi. Tapi bagaimana, Pak Kasat, update kondisi korban saat ini? Kondisi korban posisi sekarang hamil, maka tadi kita kerjasama dengan PTD Makassar yang akan memantau anak ini, bagaimana perkembangan ke depan, yang akan kita koordinasikan juga kepada pemerintah setempat. Proses penyembuhan sendiri akan memakan waktu berapa lama kira-kira, Pak? Kami dengar bahwa akan ada proses operasi nantinya. Bagaimana koordinasi dengan pihak rumah sakit sejauh ini? Untuk operasi kita belum, masih kan kondisi hamil itu kan 4 bulan. 4 bulan. Jadi sementara tidak ada tujuan dulu sana. Nanti kita bicarakan sama UPTD maupun pemerintah setempat. Baik, kami mohon maaf ada misinformasi bahwa tidak akan ada proses operasi ya di sini karena korban sedang dalam keadaan hamil. Tapi Pak, bagaimana kemudian jerat pasal atau hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku? Nah, sesuai tadi sampaikan di berita tadi, yaitu pasal 81 ayat 2 tentang perlindungan anak, kita disitu diancam 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Tapi apa kemudian langkah kepolisian agar kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tidak lagi terjadi ke depannya, Pak? Ya, kita akan sama dengan UPTD maupun dari pihak perempuan yang ada di Makassar akan mensosialisasikan kepada dari tingkat RT maupun tingkat kecamatan supaya kejadian ini tidak terulang lagi di Makassar. Baik, koordinasi mungkin dengan pihak akademisi atau mungkin pengajar begitu, Pak. Bagaimana sejauh ini koordinasi antara kepolisian dengan pihak-pihak terkait? Ya, selama ini kita selalu koordinasi, kita menjadi narasumber
kegiatan itu, maupun kita selalu diundang dan kita selalu sampaikan yang dimana situasi di Makassar ini kan yang membutuhkan lebih dekat lagi ke level bawah dan bisa mengantisipasi, yaitu peran-peran daripada Pak RT sama RW supaya tidak terjadi di level bawah. Baik, terima kasih AKBP Rituan Huta Gaul, Kasat Reskrim Polres Makassar yang sudah memberikan update terkait dengan kasus ini. Kita harapkan tentunya kasus ini cepat selesai dan kondisi korban cepat membaik. Terima kasih sekali lagi.